dinasti, semua dinasti, Bung. Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, di mana kemarin sudah dideklarasikan bahwa calon wakil presiden dari Pak Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, dan Gibran saat ini masih menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi jabatan Gibran ini masih 2 tahun, tetapi beliaunya ini dipercaya oleh koalisi Pak Prabowo supaya mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Namun ada beberapa kritikan dari warga, kenapa pada saat diumumkan menjadi pasangan calon presiden, Gibran itu tidak datang. Padahal kalau kita lihat kemarin ketika deklarasi Anies Muhaimin, ini pasangan ini datang dan ada beberapa tokoh masyarakat pendukung itu hadir. Jadi cukup meriah deklarasi dari Pak Anies maupun Muhaimin. Demikian juga kalau kita lihat deklarasi dari pasangan Ganjar Mahfud MD itu juga dihadiri oleh petinggi partai koalisi, itu hadir di sana. Namun yang terjadi ketika Gibran dideklarasikan menjadi pasangan calon wakil presiden, itu tidak datang beliaunya. Kemanakah Gibran? Nah, ini menjadi pertanyaan publik, teman-teman. Sehingga wajar kalau masyarakat mempertanyakan Gibran. Kemana Gibran saat deklarasi? Karena ini calon wakil presiden adalah jabatan tertinggi di negeri ini, nomor 2 setelah presiden, yang nanti akan mengurusi rakyat Indonesia secara nasional kalau terpilih. Namun beliaunya tidak datang. Padahal ini masalah yang cukup besar menyangkut warga masyarakat seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, ketika Gibran tidak datang, ada komentar publik, termasuk diantaranya yang satu ini. Coba kita tonton video berikut ini. Pak Prabowo, saya ini pendukung loyalis Bapak di tahun 2019. Saya termasuk yang berdiri paling depan saat kita menggugat di MK. Saya dulu menaruh harapan besar kepada Bapak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan membawa bangsa kita ini, negara Indonesia, menuju kemakmuran, Pak. Dan saya termasuk yang tidak kecewa saat Bapak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tapi jujur li, Pak, sekarang ini saya ngenes banget ngelihat Bapak. Bapak, Pak Jenderal, Pak Prabowo, partai Bapak itu partai terbesar, Pak, nomor 2 di Indonesia. 2019, masa Bapak, pemilih Bapak itu 50-50, Pak, dengan Pak Jokowi. Kok bisa sekarang Bapak begitu tergantung sama Pak Jokowi? Sampai kayaknya Bapak kayak udah kehilangan identitas gitu, Pak. Kayak nggak punya jati diri. Kenapa Bapak setidak percaya diri itu? Sampai-sampai Bapak begitu menggantungkan diri Bapak, partai Bapak, rakyat Indonesia ke Pak Jokowi. Terus terang, Pak, saya ngenes ngelihat Bapak ngumumin cawapres. Cawapresnya nggak dateng. Di mana harga diri Bapak? Udahan Bapak ngumuminnya di last minute, udah masuk masa pendaftaran ke KPU, Pak. Pak Anies, Pak Muhaimin sudah mendaftar ke KPU. Pak Ganjar, Pak Mahfud MD sudah mendaftar ke KPU. Lah Bapak baru mencalonkan, dan yang dicalonkannya nggak datang, Pak. Apa kemana harga diri Bapak? Sebegitunyakah Bapak menggantungkan diri terhadap Pak Jokowi? Sudah Bapak mengumumkannya dengan wajah yang tidak ceria. Berbeda jauh, Pak.
dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin yang mengumumkannya. Pak Muhaiminnya datang, disaksikan oleh para pendukungnya, menyanyikan lagu ya lalu waton, lalu waton. Kan enak Pak, meriah. Begitu juga dengan Bu Megawati saat mengumumkan pasangannya Ganjar. Ada Pak Mahfudnya datang, mereka berfoto, berangkulan. Kelihatan dia kan enak Pak, asik gitu Pak. Lah Bapak, aduh Pak, Bapak. Pak Prabowo. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait warga masyarakat yang kecewa dengan Pak Prabowo, kecewa dengan Gibran. Kenapa pada saat deklarasi Gibran tidak datang? Kenapa pula Pak Prabowo ini kok begitu mendambakan pendukung Pak Jokowi sehingga mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden? Padahal Gibran ini masih muda, umurnya 36 tahun dan belum punya banyak pengalaman. Beliaunya masih menjabat wali kota Solo, belum tuntas temannya, karena wali kota itu kan 5 tahun. Ini masih 2 tahun mau masuk menjadi calon wakil presiden. Mestinya kalau kita lihat perlu pengalaman dulu, paling tidak pernah memimpin Jakarta atau pernah menjadi anggota DPR RI, sehingga kualitasnya itu akan terlihat. Nah kalau seperti ini kan tidak terlihat seorang Gibran Raka Buming Raka. Dan memang nama Gibran cukup besar karena di situ ada ayahnya Jokowi, Presiden RI. Namun demikian, ada pendukung Pak Jokowi sendiri yang juga kecewa dengan apa yang dilakukan Gibran mau menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Coba kita lihat kekecewaan dari pendukung Pak Jokowi atas Gibran yang maju menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Gibran berulang kali pasca putusan MK ditanya wartawan selalu ngeles, saya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ternyata langsung ke Jakarta dikumingkan menjadi kader Golkar karbitan mendadak. Malu nggak sih? Ya, Pak Jokowi ini masih bisa dipercaya atau tidak? Gibran sang wayang itu pelin-pelannya luar biasa, cengengesan, seolah-olah dia menikmati segala kemewahan yang disiapkan oleh sang bapak atau sang ibu. Saya jujur sebagai pendukung Pak Jokowi malu. Nah itu teman-teman, pendapat dari warga masyarakat yang juga kecewa dengan Gibran yang masuk menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Dan rencananya Pak Prabowo dan Gibran ini akan mendaftarkan ke KPU pada hari Rabu sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah terkait itu semua, publik masih mempertanyakan, bahkan melaporkan Hakim MK yang mengabulkan syarat calon presiden atau wakil presiden usia 40 tahun dan atau punya pengalaman menjabat sebagai kepala daerah, karena itu akan tertuju mata kepada Gibran. Lalu orang menyorot terkait ketua MK yaitu Anwar Usman yang tidak lain adalah paman dari Gibran. Gibran itu keponakan. Kemudian kalau kita lihat juga Jokowi sebagai presidennya. Jadi antara MK, Jokowi, Gibran ini ada kaitan keluarga. Jadi masyarakat menyoroti apa benar ini adalah faktor politik dinasti yang terjadi sekarang ini. Makanya banyak masyarakat, mahasiswa yang kecewa supaya stop sudah cara-cara seperti ini. Nah teman-teman, lalu di mana Gibran pada saat Pak Prabowo ini mengumumkan calon presiden dan wakil presidennya? Karena kemarin Gibran itu tidak datang. Nah kalau kita telisik dari berita di online teman-teman ya, ini ada berita dari suara.com bahwa ketika Gibran ini namanya diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden, ternyata lihat bola teman ya. Coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.com. Kelakuannya bikin geleng-geleng. Di Kertanegara sibuk umumkan cawapres, Gibran malah sibuk nonton bola. Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka diumumkan sebagai cawapres oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu 22 Oktober 2023 malam. Namun Gibran tidak hadir pada momen pengumuman itu. Prabowo umumkan Gibran sebagai cawapres sekitar pukul 19.30 WIB. Kemudian pada pukul 21.52 WIB, Gibran tertiba bicara melalui akun X pribadinya.
Bukannya membicarakan soal cawapres, suami Selvi Ananda itu malah membahas soal pertandingan sepak bola. Ia mengajak pengguna X lainnya untuk menebak skor laga Liga Inggris. Ayo tebak skor Aston Villa vs West Ham, kata Gibran. Cuitan Gibran langsung diserbu dengan 1099 komentar netizen. Orang-orang lagi bahas lulunya malah nge-tweet gini, ujar @ARD. Ner bener lu ya, cuit Argo. Gibran sempat membalas komentar warganet. Terus gue harus gimana bang? Timpal Gibran. Gibran baru saja diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengklaim nama Gibran sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju, kata Prabowo Subianto. Nah itu teman-teman terkait posisi Gibran saat namanya diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Ternyata Gibran nonton bola, membicarakan terkait bola. Nah kalau kita bandingkan teman, sosok calon wakil presiden, di situ ada Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam, dulu pernah menjadi ketua MK, dulu pernah menjadi menteri di era Gus Dur, dan punya banyak pengalaman lainnya terkait posisi dari Pak Mahfud MD. Kemudian kalau kita lihat Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, beliau juga punya pengalaman yang cukup panjang. Pada waktu mahasiswa, beliau menjabat sebagai Ketua Umum PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau Pak Anies Baswedan pernah di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kalau Caimin di PMII. Pengalamannya cukup panjang. Kemudian Caimin memimpin PKB, teman ya, Ketua Umum PKB. Kemudian Caimin pernah menjabat sebagai Menteri Transmigrasi, kalau tidak salah itu. Kemudian Caimin menjabat di DPR RI. Nah ini pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Caimin atau Muhaimin Iskandar. Ini luar biasa pengalamannya. Nah kemudian kalau kita bandingkan Gibran pengalamannya, beliau seorang pebisnis, oke. Tetapi ketika menjabat di pemerintahan masih 2 tahun. Jadi kalau kita perbandingkan Pak Mahfud MD, Caimin, dan Gibran, ini minim pengalaman di Gibran. Dan publik juga ingin tahu teman, seberapa kemampuan Gibran terkait keindonesiaan. Maka perlu ada debat kandidat calon wakil presiden antara Mahfud MD, kemudian Gibran, kemudian Caimin sebagai sama-sama calon wakil presiden. Ini akan seru teman ya. Bagaimana kualitas dari Gibran kalau berdiskusi dengan Mahfud MD atau berdiskusi dengan Caimin. Kita tinggal tunggu saja teman perkembangan bagaimana nanti debat kandidat calon wakil presiden antara 3 orang tersebut. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.